kelas 1 SDK BPK Penabur Serang. Berjumpa lagi dengan Ibu Maria, MARIA, dalam kelas BK, Bimbingan dan Konseling. Anak-anak, apa kabarnya nih? Ibu berharap anak-anak tetap sehat, semangat untuk terus belajar ya. Nah, sekarang Ibu Maria mau bercerita dulu nih anak-anak. Cerita ini adalah tentang seorang siswa yang baru masuk kelas 1 SD. Bagaimana ceritanya? Yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Selamat menyaksikan anak-anak. Wah, sekarang aku sudah jadi siswa sekolah dasar kelas 1. Cihuy, asik nih pasti. Punya guru baru, teman baru, baju baru, buku baru, dan pastinya sekolah baru. Wah, asik sekali pastinya. Sebentar. Iya sih, emang aku sekarang pakai baju baru. Bukunya juga baru. Gurunya juga baru. Tapi kok belajarnya nggak di sekolah ya? Kok sekarang kalau mau mulai sekolah aku harus buka laptop, terus nyalakan Zoom untuk bertemu dan belajar bersama Bapak Ibu guru dan teman-teman. Kan seru ya kalau tadinya aku bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dan bermain bersama teman baru. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya apa sih itu PJJ atau pembelajaran jarak jauh? Apakah ada anak-anak yang tahu? Ya, jadi anak-anak, PJJ itu adalah proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa tetapi tidak berkumpul atau bersama di suatu tempat. Seperti yang kita alami saat ini anak-anak. Kita tahu bahwa virus corona itu masih merajalela di negara kita. Pemerintah pun masih menghimbau kita untuk tetap di rumah saja untuk memutus penyebaran virus corona. Itu kenapa kita belum bisa belajarnya bersama di sekolah anak-anak. Jadi anak-anaknya belajar di tempat masing-masing. Tidak berkumpul di satu tempat, tidak berkumpul di sekolah, tidak berkumpul di rumahnya seseorang atau rumahnya teman. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Sama anak-anak, Bapak Ibu guru pun mengajarnya dari rumah masing-masing. Jadi kita tidak berkumpul ya anak-anak, seperti halnya pembelajaran di dalam kelas. Kita berjauhan, anak-anak dan guru di rumah atau di tempat masing-masing. Tetapi tetap ada proses belajar di mana anak-anak belajar dan guru mengajar. Sehingga itu yang dinamakan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, dalam menjalani PJJ hingga saat ini dan kita belum tahu ini akan berakhirnya kapan, mungkin ada di antara anak-anak yang merasa bosan karena belajar terus di rumah, tidak di sekolah. Belajarnya berjauhan dengan Bapak Ibu guru, hanya dengan orang tua, tidak bisa berkumpul dan bermain dengan teman-teman, bahkan berkenalan dengan teman-teman yang baru, sehingga anak merasa bosan. Atau ada juga yang anak-anak mengantuk ketika menerima pembelajaran karena merasa bosan tadi. Bisa juga ada yang merasa bingung
ketika memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan pelajaran, anak-anak mencoba memahami, tetapi akhirnya menjadi bingung. Ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, mungkin juga ada anak-anak yang merasa kesulitan. Nah, bisa jadi anak-anak merasakan 1, 2, 3, atau keempat hal ini pada saat PJJ. Kemudian anak-anak, munculnya perasaan yang tadi yang sudah disebutkan bisa saja disebabkan karena adanya halangan anak-anak atau hambatan dalam PJJ. Dalam proses pembelajaran jarak jauh, terkadang ada halangan-halangan yang kita alami. Contohnya seperti yang pertama, sinyal yang bermasalah. Misalnya harusnya ikut Zoom dari pagi atau menerima video pembelajaran. Kemudian sinyalnya bermasalah sehingga tidak dapat bergabung di Zoom kelas atau tidak bisa menerima video pembelajaran sehingga menjadi telat. Ketika ada tugas pun telat dikerjakannya. Yang kedua, alat belajar bermasalah. Misalkan handphone atau laptop yang digunakan untuk belajar ada masalah. Seperti tidak bisa dibuka zoom-nya, tidak bisa buka kamera karena laptopnya atau handphonenya rusak, atau kesulitan saat mengirimkan tugas. Ada juga yang ketika belajar, laptopnya atau handphonenya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu guru. Atau ketika anak-anak ingin bersuara, tidak bisa didengarkan suaranya oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu masalah alat belajar. Yang ketiga, sulit bertanya. Saat tadi merasa bingung dengan penjelasan Bapak Ibu guru, anak-anak merasa kesulitan untuk bertanya, minta penjelasan ulang kepada Bapak Ibu guru karena waktunya terbatas atau tidak bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu guru, hanya lewat alat pembelajaran masing-masing yang kadang bisa segera dibalas oleh Bapak Ibu guru atau juga terkadang gurunya lama membalas karena berbagai kesibukan. Nah, tetapi tahukah kamu anak-anak bahwa meskipun ada halangan dan perasaan yang tidak mengenakan yang kita alami selama menjalani PJJ ini, ternyata ada juga loh manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari PJJ ini. Apa saja itu? Yang pertama, anak-anak bisa lebih mengenal teknologi. Hal ini tidak hanya didapatkan oleh anak-anak saja. Papa, mama, guru-guru pun mengalaminya anak-anak. Karena dengan PJJ ini membuat kita semua belajar bagaimana cara menggunakan teknologi untuk mengikuti PJJ. Misalkan menggunakan Zoom, mengerjakan tugas dari Google Form, membuat video, dan lain sebagainya. Mungkin awal-awal anak-anak belajarnya masih bingung bagaimana cara menggunakan Zoom karena sama sekali tidak tahu awalnya. Tapi lama-lama anak-anak akan menjadi paham dan tidak lagi bergantung pada orang tua untuk menggunakan Zoom. Ya, yang kedua, anak-anak menjadi gemar membaca. Karena apa? Karena mungkin saja pembelajaran atau video yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu belum cukup. Sehingga anak-anak perlu membaca dan memahami kembali dari buku paket atau tematik yang ada. Jadi tidak hanya mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru untuk dapat menyelesaikan tugas sekolah anak-anak. Itu ya. Berikutnya, yang ketiga,
yaitu melatih kejujuran. Bagaimana bisa? Ya tentu saja, karena ketika mengerjakan tugas, penilaian harian atau ulangan, anak-anak mengerjakannya dari rumah. Sedangkan Bapak Ibu guru tidak melihat anak-anak mengerjakan karena tidak berada di satu tempat yang sama. Tetapi Bapak Ibu guru yakin bahwa anak-anak mengerjakannya dengan jujur. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, anak-anak mudah mencari sumber belajar yang lain. Saat anak-anak belum memahami satu pelajaran, anak-anak dapat mencari sumber belajar yang lain untuk membantu anak lebih mudah dalam mengerti pelajaran dengan jelas. Nah, jadi anak-anak, meskipun kalian tadi mengalami perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan dari PJJ dikarenakan ada halangan yang terjadi, ternyata ada juga manfaat yang bisa kalian rasakan dan dapatkan dari PJJ ini anak-anak. Karena itu, ayo anak-anak, kalian harus tetap semangat ya untuk belajar, rajin belajar dalam PJJ ini, sehingga anak-anak bisa melewati pembelajaran di kelas 1 dengan baik. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Demikianlah materi yang dapat Ibu Maria jelaskan kepada anak-anak. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Sampai bertemu di pembelajaran BK selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.